Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahan yang dipimpinnya fokus pada transformasi ekonomi nasional, salah satunya dengan menggencarkan kembali industrialisasi. Menurut Prabowo, selama ini Indonesia mengalami deindustrialisasi, di mana nilai tambah sumber daya alam tidak dinikmati di dalam negeri. Prabowo menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam industri otomotif berbasis sumber daya alam. Karena itu, hilirisasi akan membuka peluang kerja berkualitas, khususnya bagi generasi muda di sektor industri dan teknologi. Dunia internasional kini tengah menatap dengan penuh tanda tanya pada sebuah permainan catur geopolitik tingkat tinggi yang dilakukan oleh Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Di tengah tekanan global yang menuntut akses bebas terhadap sumber daya alam, Indonesia seolah sedang memainkan strategi pengelabuan yang sangat cerdas terhadap Donald Trump dan kepentingan ekonomi Amerika Serikat. Perjanjian ekspor mineral yang baru-baru ini dibahas bukan sekedar urusan dagang biasa, melainkan sebuah pertaruhan kedaulatan di mana Indonesia berusaha tetap memegang kendali penuh atas kekayaan buminya meski di bawah bayang-bayang kesepakatan internasional. Strategi industrialisasi yang dicanangkan pemerintah Indonesia bukan lagi sekedar wacana manis untuk menarik investor, melainkan sebuah benteng pertahanan ekonomi yang sangat kokoh. Para pengamat meyakini bahwa tanpa industrialisasi yang masif, Indonesia hanya akan terus menjadi sapi perah bagi negara-negara maju yang lapar akan mineral kritis untuk teknologi masa depan. Fokus utama saat ini adalah menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas, bukan sekedar pertumbuhan ekonomi semu yang tidak menyentuh akar rumput rakyat Indonesia yang sedang berjuang di tengah ketidakpastian global. Hilirisasi tetap menjadi harga mati dan program prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh pihak manapun, termasuk oleh kekuatan ekonomi sebesar Amerika Serikat. Meskipun muncul berbagai draft perjanjian yang tersebar luas dan memicu kekhawatiran tentang hilangnya kedaulatan mineral, pemerintah tampaknya memiliki agenda tersembunyi untuk tetap mengunci nilai tambah di dalam negeri. Setiap pasal dalam perjanjian tarif timbal balik diteliti dengan sangat teliti untuk memastikan bahwa Indonesia tidak akan terjebak dalam lubang eksploitasi yang sama seperti pada masa kolonial dahulu. Prabowo menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam industri otomotif berbasis sumber daya alam. Karena itu, hilirisasi akan membuka peluang kerja berkualitas, khususnya bagi generasi muda di sektor industri dan teknologi. Yang terjadi adalah deindustrialisasi. Yang terjadi adalah uang Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Saya ingin hilirisasi. That's the only way. Kita tidak boleh ekspor lagi bahan mentah. Kita harus mengolah bahan mentah itu menjadi turunan produk industri yang bernilai tinggi. Di sini nanti bisa anak-anak muda yang pintar-pintar bekerja. Selain menciptakan lapangan kerja berkualitas, hilirisasi juga merupakan jalan untuk memperkuat ekonomi. Pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump di Washington DC, menjadi momentum penting dalam memperkuat kemitraan melalui Agreement on Reciprocal Trade. Bagi Indonesia, kerjasama ini menegaskan bahwa pengelolaan mineral kritis harus tetap berpihak pada kepentingan nasional. Untuk mineral kritikal terkait dengan nikel, logam tanah jarang, dan mineral-mineral lainnya, kami telah bersepakat untuk memfasilitasi bagi pengusaha-pengusaha yang ada dari Amerika Serikat.
Melalui kerjasama ini, Indonesia menegaskan bahwa diplomasi ekonomi harus memperkuat industri dalam negeri dan menjaga kedaulatan sumber daya. Ada klaim menarik mengenai 18 hingga 19 komoditas ekspor Indonesia yang mendapatkan perlakuan 0% untuk masuk ke pasar internasional yang seolah-olah menjadi keuntungan besar bagi kita. Namun, di balik angka-angka manis tersebut, tersembunyi tuntutan non-tarif yang sangat erat kaitannya dengan masa depan industri dalam negeri Indonesia. Tuntutan untuk membebaskan semua langkah non-tarif ini dicurigai sebagai upaya terselubung untuk melucuti kemampuan Indonesia dalam melindungi industri strategisnya yang baru saja mulai tumbuh dan berkembang. Isu mengenai akses penuh terhadap mineral kritis menjadi poin yang paling sensitif dan provokatif dalam setiap meja perundingan antara Jakarta dan Washington. Amerika Serikat secara terang-terangan meminta akses yang tidak terbatas, mulai dari tahap penambangan hingga pengolahan, yang secara logika sangat bertentangan dengan semangat hilirisasi nasional kita. Pertanyaan besarnya adalah apakah Indonesia akan benar-benar memberikan kunci gudang mineralnya kepada pihak asing, atau ini hanyalah bagian dari diplomasi ulur tarik untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih menguntungkan. Critical mineral, saya sudah katakan kita terbuka, but everything at market price, at economic price. Ya, jadi kalau dia mau ikut, kita izinkan mereka mining di Freeport. Sudah berapa puluh tahun. Freeport sekarang menghasilkan salah satu revenue kita yang paling besar. Kita izinkan bahan mentah, kita minta diprocessing. Kalau dia mau mining dan proses di sini, tetap dong. Critical mineral itu is a commodity, right? If they pay international market price, mau dia yang main atau kita yang main, we get the economic value, right? Yang penting kita kasih akal. Saudara harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Titik. Kalau saya menilai bahwa kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apapun, ya kita bisa tinggalkan. Dalam perjanjian kemarin, ya, kita juga sepakat bahwa kalau ada hal-hal yang masih kurang berkenan di kedua pihak ataupun yang bertabrakan dengan kepentingan kita akan bikin suatu council. Di perjanjian kita ada 1819 yang komunitas kita yang nol. Negara tidak akan mungkin, negara kita ini tidak mungkin akan menjadi negara maju dari berkembang tanpa instrumen hilirisasi. Dan negara-negara maju itu sudah melakukan sebelumnya. Emang kalian pikir Inggris menuju dari negara berkembang menuju negara maju di abad 16 pakai apa? Hilirisasi. Dia memprotek, melarang ekspor woolnya, bahan baku tekstilnya. Amerika Serikat pada abad ke-19, abad 20, dia menerapkan pajak impor yang gede untuk mempertahankan industri dalam negerinya. China, dia mempergunakan TKDN 90%. Itu apa? Itu untuk menjaga industri dalam negerinya. Irlandia tahun 86, dia hanya memberikan ruang 20% kepemilikan saham asing. Indonesia sekarang baru menuju ke sana. Makanya kita dihajar, dibawa kita ke WTO. Tujuannya apa? Dengan kita melakukan percepatan 18 proyek yang kami rapat sama Bapak Presiden, khususnya menyangkut dengan percepatan hilirisasi. Nah, hilirisasi ini baik di sektor perikanan, kemudian di sektor pertanian, dan di sektor energi dan mineral batubara. Tadi kami sudah membicarakan setelah pulang dari Cilegon, arahan Bapak Presiden dari 18 proyek yang sudah selesai pra-FS dan sudah dibicarakan dengan Danantara, tadi Pak Rosan juga. Kita akan selesaikan di tahun ini untuk semuanya, dan di 2026 langsung pekerjaan lapangan bisa berjalan. Tujuannya apa? Dengan kita
Narasi ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kedaulatan tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan harus diperjuangkan melalui diplomasi yang cerdas dan tindakan nyata di lapangan. Kepemimpinan yang kuat dan berani menghadapi tekanan global adalah syarat mutlak agar kekayaan mineral Indonesia tetap menjadi milik rakyat dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa. Mari kita kawal bersama setiap langkah strategis ini agar mimpi menjadi negara industri maju bukan hanya sekedar angan-angan, namun kenyataan yang segera terwujud dalam waktu dekat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan terus menghadirkan informasi terbaru seputar geopolitik setiap hari.